Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan akhlakul karimah. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah dalil umum tentang akhlak, dan yang kedua adalah jenis-jenis akhlak dan contohnya, dan yang ketiga adalah perlu kehati-hatian kita di dalam menerapkan akhlakul karimah. Kita mulai saja langsung dari yang pertama, yaitu mengenai dalil umum akhlak. Ya, jadi di sini ada yang dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang pertama dari Al-Quran adalah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi pengertiannya di sini bahwa Nabi Muhammad itu telah ditetapkan itu akhlaknya itu mulia. Nah, karena Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia, tentu saja kita sebagai umatnya itu juga harus berakhlak yang mulia. Itu. Kemudian kalau dari hadis, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innama bu'istu liutammima sholihul akhlak. Jadi ya, terlihat bahwa di situ dalam hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad itu ya diutus ya supaya nanti itu umatnya itu berakhlak yang baik gitu ya. Jadi itu adalah dalil mengenai akhlak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada yang kedua, yaitu membahas tentang jenis-jenis akhlak dan contohnya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, jenis akhlak itu bisa terbagi 2, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Contoh-contohnya kalau akhlak yang terpuji itu adalah integritas, jujur, sopan, dan sabar, dan masih banyak yang lainnya gitu ya dari akhlak-akhlak yang terpuji. Dan kalau akhlak yang tercela itu contohnya adalah sombong, iri, dengki, licik, ya, berprasangka buruk, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam contoh dari akhlak yang tercela. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini mungkin kami sampaikan mengenai bahwa memang perlu kehati-hatian di dalam menerapkan akhlakul karimah gitu ya. Jadi contohnya di situ adalah kalau akhlaknya terpuji gitu ya. Akhlak terpuji itu jangan untuk menjalankan muamalah yang buruk. Nah, di sini kami contohkan ya, misalnya saja kalau kita itu akhlaknya terpuji berupa integritas. Nah, integritas ini kemudian digunakan untuk kepada pemimpin yang zalim. Nah, ini kan tidak benar. Pemimpin yang zalim itu tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Sebagai contohnya di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda dalam suatu doa, ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Jadi di sini menunjukkan bahwa pemimpin yang zalim itu apa? Pemimpin yang menyusahkan umatnya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian di situ dari Rasulullah mendoakan bahwa pemimpin yang zalim yang menyusahkan itu nanti akan supaya disusahkan oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini artinya apa? Kalau begitu akhlak terpuji, integritas itu ya jangan untuk menjalankan muamalah yang buruk gitu ya. Contoh yang lain ini ya, itu adalah sopan ketika bertransaksi ribawi. Ya, transaksinya adalah transaksi yang ribawi, itu kan tidak diperbolehkan. Ya. Jadi misalnya aja di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Nah, ini kan artinya bahwa kalau dari mengharamkan riba tadi itu transaksi-transaksi yang ribawi itu sudah diharam, tidak boleh. Nah, kalau kemudian tuh akhlak terpuji dalam hal sopan digunakan di dalam transaksi yang ribawi, nah ini berarti termasuk di dalam tadi akhlak terpuji, nah tetapi digunakan untuk menjalankan muamalah yang buruk. Nah, itu ya, jadi kita perlu hati-hati di dalam penerapan akhlakul karimah. Demikian juga di sini kami sampaikan yang lainnya lagi yang berkaitan akhlak tercela. Jadi akhlak tercela jangan untuk menjalankan muamalah yang islami. Jadi muamalahnya itu islami, tetapi di itu dijalankan menggunakan akhlak tercela. Tentu saja ini juga kita harus hati-hati ya. Sebagai contoh di sini misalnya sombong. Sombong kan termasuk akhlak tercela ya. Nah itu tapi sombong itu digunakan di dalam pemimpin yang bermusyawarah dengan rakyatnya. Nah, bermusyawarah dengan rakyatnya itu diperintahkan di dalam ajaran agama Islam. Contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 159 gitu ya. Itu Allah SWT berfirman, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ini kan diperintah bermusyawarah. Tapi kalau dalam bermusyawarah itu punya sombong, lah ini berarti ini kan tidak tepat ya. Akhlak tercela itu justru digunakan untuk menjalankan muamalah yang islami. Nah, itu perlu hati-hati yang seperti itu gitu. Demikian juga misalnya contoh yang kedua, licik ketika melakukan jual beli. Jual beli itu diperintahkan di dalam ajaran agama Islam, itu bagus gitu ya. Sebagaimana dari surat Al-Baqarah ayat 275 gitu ya. Allah SWT berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli diperbolehkan. Nah, tapi kemudian dijalankan perintah Allah ini dengan cara yang licik. Nah, ini kan berarti kita harus hati-hati, jangan sampai akhlak yang tercela digunakan untuk menjalankan ajaran agama Islam. Nah, jadi demikianlah yang kami sampaikan. Yang tepat itu adalah akhlak tercela itu seharusnya ditinggalkan. Kemudian akhlak terpuji itu seharusnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.